semuanya, selamat datang kembali di 710 Tutorial. Apa kabarnya kalian semua? Aku harap kalian masih tetap sehat, kuat di tengah pandemi yang masih ada di dunia ini, virus corona. Semoga kita masih tetap diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini yang bisa dikatakan tidak mudah. Kita terus bersandar kepada Tuhan agar apapun yang terjadi, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan like video-video saya. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Bahkan kalian menjadi penonton setiaku untuk setiap video-video yang aku upload. Di kesempatan kali ini aku mau coba berbagi atau share pengalaman pribadi aku ya sebagai salah seorang guru di salah satu sekolah swasta di Surabaya. Aku mau coba share bagaimana sih tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran online ini. Karena masih ada virus corona, kita masih belum boleh masuk sekolah dan sehingga kita masih harus tetap belajar dari rumah masing-masing. Nah, di video ini teman-teman aku mau coba berbagi tips yang mungkin bisa dikatakan ya tips yang akan saya sampaikan ini memang sudah saya rasakan terlebih dahulu ya, sudah saya rasakan ataupun yang memang saya ketahui di sekitar saya, terjadi di sekitar saya. Dan saya mencoba mau mengkonklusi atau merangkum agar di tengah pembelajaran online ini guru masih tetap ditunggu kehadirannya oleh siswa. Kalau biasanya kan kalau di kehidupan kita sebelum pandemi, biasanya murid-murid itu akan sangat semangat datang ke sekolah pakai tas rapi, baju rapi, pakai parfum, semprot-semprot, lalu ketemu teman-teman, happy, lari-lari, ya kan? Nah, itu mereka semangat untuk sekolah. Nah, kita di dunia online ini mau coba menciptakan suasana yang seperti itu, walaupun memang itu bisa dikatakan nggak mungkin ya kan, semenarik itu. Tapi di sini kita mau coba menjadi guru yang efektif walaupun ini di tengah-tengah kondisi pandemi, yaitu kita harus melakukan pembelajaran online. Jadi dengan tips ini saya harap siswa-siswa yang kalian ajar bisa menjadi lebih semangat lagi belajarnya, menunggu-nunggu kehadiran kalian di sesi kelas kalian masing-masing. Sebelumnya saya mohon maaf juga ya teman-teman. Di sini saya sama sekali tidak ada niat untuk menggurui karena saya di sini juga adalah proses belajar, nggak ada manusia yang sempurna. Ya, jadi saya di sini hanya mau coba berbagi pengalaman yang sudah saya rasakan sendiri. Ya, jadi karena kita sudah hampir 2 tahun menjalani dunia online, makanya saya berani ngomong. Kalau saya belum punya pengalaman, saya juga nggak mungkin berani ngomong. Jadi saya mau coba berbagi pengalaman, berbagi cerita, siapa tahu tips saya ini bisa kalian terapkan dan bisa menjadikan kelas kalian lebih menarik dan lebih interaktif lagi. Baiklah teman-teman, langsung saja saya berbagi tips cara menjadikan kelas online learning menjadi lebih efektif dan interaktif. Tips yang pertama adalah attitude atau karakter. Kenapa saya jadikan ini sebagai tips yang pertama teman-teman? Karena begini, anak-anak itu kan, jangankan anak-anak kita ya, kita sebagai manusia ingin diperlakukan sebagaimana orang lain memperlakukan kita. Jadi mengapa saya tempatkan attitude atau karakter ini? Karakter inilah yang akan menentukan murid suka sama kita atau enggak. Gak peduli media kita bagus, alat ajar kita bagus, materi kita bagus, tapi kalau anak-anak gak suka sama karakter kita, itu semua nggak ada artinya. Anak-anak juga pasti nggak bakal ngerinduin sesi kita datang. Nah, karakter yang di sini juga yang saya maksudkan adalah begini, karakter yang fun, karakter yang memberi contoh. Ya, misalnya kita menyuruh anak-anak, kita kan tentu pastinya suka kalau anak-anak datang on time. Artinya mereka datang beberapa menit sebelum sesi kalian, ya kan? Misalnya sesi kalian jam 9, ya usahakan standby sebelum jam 9. Jadi anak-anak pun bisa menilai kita, oh iya guruku on time, maka aku pun harus on time. Lalu karakter yang saya maksudkan berikutnya lagi adalah
bagaimana cara kita memperlakukan anak di dalam kelas. Ya, walaupun mereka di rumah mereka masing-masing, tapi kita mau coba bangun situasi atau suasana yang tetap fun. Ya, karena kita nggak bisa berharap banyak dengan keadaan dunia online sekarang ini. Kita hanya bisa coba membangun suasana agar anak-anak masih tetap connect di rumahnya, atau engage, atau semangat di rumahnya walaupun mereka hanya mendengarkan saja gitu ya. Suatu kali ada teman saya yang sharing gini, jadi karena ada anak yang nggak memperhatikan, jadi dia mikrofonnya kan mati, anak-anak mikrofon mati, dan ada juga yang kadang-kadang matiin kameranya, dan ketika dipanggil-panggil nggak datang, nggak nyaut, nggak respon, dan tiba-tibanya anak ini masuk lagi, dan ketika gurunya ngelihat, tadi ditanya lagi, tadi kamu kemana, dan dia nggak respon lagi. Terus gurunya bilang gini, teman saya itu bilang gini, oke, saya akan masukkan kamu ke waiting room ya. Jadi kalau di Zoom itu kan dia ada waiting room, dan dia sudah di dalam kelas dan dia harus dimasukkan ke waiting room. Waiting room itu sama aja kayak kita ngusir anak berada di dalam kelas. Kelas itu, let's say Zoom itu adalah kelas, dan ketika kita campakkan dia ke waiting room, berarti dia kan kayak seolah-olah di luar kelas. Terus saya tanya sama teman saya itu, dengan kamu menempatkan dia di waiting room, dia dapat sesuatu nggak? Ya enggak lah, dia kan di waiting room. Nah, dengan dia tidak mendapatkan sesuatu, menurut kamu dia akan berubah nggak? Atau dia akan menjadi lebih baik nggak? Terus dia mikir, ya setidaknya dia akan jadi lebih sadar, jadi lebih fokus, jadi lebih responsif di dalam kelas. Oke, masuk akal sih. Tapi saya tanya lagi sama teman saya itu, ketika dia jadi lebih fokus hanya karena kamu punya peraturan kalau tidak fokus atau kalau tidak responsif akan kamu tempatkan di waiting room, dengan dia menjadi fokus, berada di depan kameranya, menjawab kamu ketika kamu bertanya, dia selalu standby. Menurut kamu, dia melakukan itu karena terpaksa, atau karena memang dia semangat mau ikut belajar kelasmu? Terus dia mikir, kayaknya karena terpaksa juga sih ya, karena kalau enggak dia kan aku tempatkan di waiting room lagi. Nah, teman-teman, kesimpulannya yang mau saya katakan adalah ketika anak-anak sudah merasa terpaksa, itu bisa dikatakan materi pun yang akan kita sampaikan 1 sampai 100 bisa saya katakan yang nyantol cuman less than 50 kalau menurut saya ya, karena posisi dia adalah terpaksa harus berada di depan kamera menjawab karena dia nggak mau di waiting room kan. Jadi bukan karena dia memang suka sama kelasmu gitu loh. Jadi maksud saya adalah teman-teman, menurut saya pribadi gak ada artinya sama sekali kita taruh anak di waiting room atau kita keluarkan dia dari kelas kita. Ada baiknya kita ajak dia ngobrol, lalu kita adakan pendekatan dengan dia. Cara ngobrolnya gimana? Bisa dia ketika dia tadi sudah respon, bisa kita minta dia standby dulu, atau jangan tinggalkan Zoom-nya dulu atau Google Meet-nya dulu. Saya mau ngobrol dengan kamu sebentar gitu. Kalau dia tiba-tiba leave, coba hubungi dia melalui chatting. Dunia online kan kita juga sudah ada komunikasi chatting ya untuk anak-anak. Nah, kalau masih nggak bisa, dia nggak respon di chatting, coba hubungi orang tuanya ya. Saya tahu ini memang agak sedikit merepotkan. Yang diurusin kan bukan cuma dia tok. Iya, saya tahu, bener. Kita ini memang sebagai guru harus mau repot. Kalau nggak mau repot, jangan jadi guru. Sudah selayaknya itu guru itu memang repot. Tanya sama orang tuanya kenapa anaknya tadi tidak respon atau bagaimana. Sebagai guru kita harus coba luangkan waktu sebentar, tanya, sharing ke orang tuanya bagaimana. Dengan begitu mereka pun merasa dilayani, mereka merasa dihargai. Mereka juga merasa, oh guruku ada usahanya untuk memperbaiki karakter anakku yang kurang bagus gitu. 1 orang, 2 orang terberkati dengan tindakan kita, pasti itu nanti akan berimpact
positif buat sekitarnya. Dan karakter yang saya maksudkan berikutnya lagi adalah tentang bagaimana kita menggunakan bahasa yang bagus, bahasa yang baik, bahasa yang layak untuk anak-anak dengar. Tentunya harus juga disesuaikan dengan level anaknya. SD bagaimana, SMP dan SMA pasti cara kita bicara dengan anak yang berbeda usia, pasti cara bicara kita juga akan sedikit berpengaruh. Ketika anak-anak masuk ke dalam ruangan kelas, ruangan Zoom kalian atau Google Meet kalian, sapalah mereka terlebih dahulu. Tidak perlu menunggu mereka yang menyapa kita dulu. Benar kita guru, tapi bukan berarti harus anak-anak dulu yang menyapa kita. Kita pun sebagai guru harus mau merendahkan hati, menyapa mereka terlebih dahulu. Jadi mohon maaf ya, ini sebagai, lagi-lagi bukan saya coba mau mengajari, tapi saya hanya coba sharing sebagaimana juga diajarkan di keyakinan saya, yaitu kita pun harus saling mendahului dalam memberi hormat. Rendahkan hati kita, ajak anak-anak, karena dunia online ini kadang anak masuk kelas juga tidak dengan pikiran yang 100% sudah ready gitu. Jadi dengan kita menegur mereka atau dengan kita mengajak mereka bicara terlebih dahulu, ketika ada komunikasi dua arah gitu, anak-anak langsung connect gitu loh, langsung connect ke kita. Jadi menurut saya nggak ada salahnya jika kita menyapa terlebih dahulu. Yang kedua menurut saya adalah menggunakan media pembelajaran yang variatif dan interaktif. Jadi yang kita tahu selama ini, kalau kita mau memberi materi, kita hanya taunya pakai PowerPoint atau pakai Microsoft Word. Di kelas online, anak-anak itu akan sangat interaktif kalau mereka selalu disuguhkan hal-hal yang baru. Betul atau betul? Mereka itu jadinya penasaran, nanti guruku di pertemuan selanjutnya ada apa ya, ada apanya ya gitu. Jadi anak-anak itu kayak penasaran sehingga semangat. Nah, yang mau saya katakan di sini, media pembelajaran yang variatif itu bisa kita ganti PowerPoint dengan misalnya Perdek, Kahoot, atau Quizizz, atau Jamboard, Mentimeter, dan lain-lain. Jadi ada hal-hal yang baru dan bergantian, tidak monoton, yang anak-anak bisa lihat dan terima gitu loh. Nanti saya coba bikinin videonya tentang cara menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Tapi buat teman-teman yang punya ide atau punya request mau saya bikinin tutorial tentang media apa, boleh kalian masukkan requestan kalian di kolom komentar. Sementara waktu sambil kalian mempelajari aplikasi-aplikasi ini, kalau memang sudah terpaksa banget nih, saya bisanya cuma PowerPoint-nya bisa dong diganti sedikit-sedikit tampilannya. Jangan bawa PowerPoint, desain PowerPoint yang dari laptopnya ya, dari Windows-nya. Karena kan PowerPoint yang ada di laptop itu kan kurang variatif. Nah, kalian bisa pakai background atau template PowerPoint dari Canva misalnya, atau dari Slides Go. Ya, jadi di Slides Go itu template-templatenya itu ada yang free, ada yang bayar memang, tapi yang free juga itu sudah bagus-bagus banget ya. Ada gambar-gambar, visual-visual yang ya setidaknya bikin tampilan materi kalian itu jadi lebih menarik untuk dilihat atau untuk diikuti gitu. Dan tips yang berikutnya lagi adalah kalian harus memanfaatkan fitur-fitur yang sudah ada di Zoom kalian atau di Google Meet kalian. Saya kasih contoh yang ada di Zoom ya teman-teman. Jadi kalau di Zoom itu kan ada fitur thumbs up, ada thumbs down, ada love, ada raise hand, dan lain sebagainya. Nah, coba kalian itu interaksi dengan anak-anak, tanya jawab dengan menyuruh anak-anak mengklik fitur yang sudah tersedia di Zoom. Belajar itu akan menjadi lebih menyenangkan ketika ada interaksi yang baik, atau ketika ada anggota tubuh kita ini yang disuruh untuk bergerak gitu loh. Jadi gak ngantuk ya. Nah, ketika kita suruh anak-anak mengklik salah satu, merespon dengan mengklik salah satu fitur, anak-anak itu jadi lebih terkoneksikan gitu. Jadi lebih, ya bisa dibilang jadi lebih nyambung gitu ya dengan apa yang kita ucapkan, dengan interaksi kita. Oke teman-teman, jadi nggak ada salahnya kalian suruh anak-anak memanfaatkan fitur-fitur yang sudah tersedia di Zoom agar mereka menjadi lebih tertarik lagi dengan pelajaran kalian.
Dan tips yang terakhir yang mau aku bagikan dengan kalian pada kesempatan kali ini adalah mengenai tugas dan penilaian. Jadi di beberapa wilayah di Indonesia ini kan gak semuanya pakai Google Classroom, gak semua pakai Google Classroom untuk memberikan materi ke anak-anak. Ya, ada beberapa sekolah yang menggunakan WA, ada yang pakai Edmodo dan lain sebagainya. Tapi saya coba mau kasih tips ke teman-teman ketika kalian sudah memberikan tugas melalui media apapun itu, baik WA, Google Classroom, Edmodo dan lain sebagainya itu, teman-teman harus pikirkan juga bagaimana cara memberi respon terhadap tugas yang sudah anak-anak kumpulkan. Artinya, ketika mereka sudah berusaha untuk mengumpulkan tugasnya, kita kasih feedback gitu. Jadi anak-anak tuh merasa, oh guruku udah koreksi dia punya aku, jadi ada rasa puas ya. Ini saya pengalaman pribadi waktu saya masih SMP. Kalau kita ngirim tugas, tapi kita nggak tahu ini nilainya berapa, ini udah dikoreksi atau enggak, itu males ya. Gimana teman-teman? Teman-teman ada pengalaman nggak waktu masih sekolah gitu ya, masih kecil, masih di bangku sekolah, kalau tugas yang sudah kalian kumpulkan ke guru itu nggak direspon, bahkan kita nggak tahu ini nilai berapa, udah dikoreksi atau enggak, rasanya kerjaan kita itu kayak sia-sia kan? Udah capek-capek ngerjain, nggak dikoreksi, males kan? Nah, jadi gitu yang mau saya sampaikan adalah usahakan setiap apapun tugas yang kalian sampaikan atau perintahkan ke anak-anak, setelah mereka mengumpulkan, itu direspon. Responnya nggak perlu panjang-panjang. Terima kasih telah mengumpulkan tugas. Atau kalian nilai dan lalu setelah kalian nilai, kalau memang nilainya bagus, good job atau hebat atau luar biasa. Atau kalau kerjaannya kurang bagus, hasilnya kurang bagus, kalian bisa respon dengan tingkatkan lagi, atau perbaiki lagi, atau belajar lagi. Jadi ketika ada suatu respon, ada feedback dari guru ke murid, dari murid ke guru, ketika komunikasi udah lancar, segala sesuatu pasti akan berjalan dengan lancar pula. Jadi jangan ada lagi tugas yang dikumpulkan anak-anak, tapi mereka nggak terima apapun sebagai feedbacknya, mau itu berbentuk nilai, mau itu berbentuk kata-kata. Yuk sama-sama kasih feedback ke anak-anak agar anak-anak pun merasa dihargai pekerjaannya. Oke teman-teman, itu saja mungkin tips yang bisa saya bagikan ke teman-teman guru semua. Semoga semua guru-guru di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ini yang masih menjalankan pembelajaran online, tetap semangat dalam mengajar, tetap memberikan yang terbaik walaupun banyak limitation, banyak batasan-batasan yang agak kita rasa sulit untuk dikerjakan, tapi kita mau lebih semangat lagi menjadi guru yang lebih baik lagi demi kemajuan nusa dan bangsa, tentunya demi meningkatkan edukasi atau pendidikan di Indonesia ini untuk generasi-generasi penerus bangsa. Sekali lagi, saya di sini bukan untuk menggurui teman-teman, saya hanya berbagi tips, berbagi pengalaman. Siapa tahu dengan adanya video ini ada 1 atau 2 orang terberkati, terbantu dengan tips-tips saya ini. Saya sudah sangat bersyukur. Dan di sini kalau teman-teman juga punya tips yang lain yang bagus, yang menurut kalian efektif, sudah kalian terapkan di kelas kalian masing-masing, saya juga mau tahu dong apa aja tips yang kalian terapkan. Kalian bisa tuliskan tips kalian di kolom komentar teman-teman, saya juga mau dong mempelajarinya. Cukup sekian video saya ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang. Share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat, agar semakin banyak orang lagi yang tahu mengenai tips menjadi guru yang efektif dan interaktif walau di tengah kondisi pembelajaran online seperti sekarang ini. Like juga videonya ya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.